Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Sarmi Ibu Panjaitan, SPD. Saya sebagai guru akuntansi di SMK Nusantara, Bangku Sempurna, kilometer 21 Riau. Sekaligus saya adalah mahasiswa TPG kategori 2 di tahun 2022. Saya berada di kelas 001 dan di kelas 3. Dan saya ini di bawah naungan LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari berteaching saya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini adalah secara daring, dan di mana rangkaian perangkat pembelajaran saya itu yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media ajar, yang keempat LKPD, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Berikut ini adalah video berteaching saya. Selamat menyaksikan. Saya akan memulai berteaching hari ini. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu Sari. Sari. Bu Sari. Ini masih pagi loh. Kok kurang semangat? Ayo semangat. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu Sari. Pagi Bu. Aku Sari. Oke, untuk membangkitkan semangat kita, Ibu punya suatu, kalau dibilang ya lila ya, atau untuk bisa membangkitkan semangat kita, coba kita sama-sama mengucapkan. Kalau saya bilang selamat pagi, anak-anak Ibu menjawab di luar biasa, di dalam luar biasa. Seperti itu ya anak-anak. Gimana Bu? Lagi Bu. Kalau Ibu nanti bilang selamat pagi, di luar biasa, di dalam luar biasa. Seperti itu ya anak-anak. Oke Bu Sari. Ya. Kita belajarnya hari ini. Selamat pagi anak-anak Ibu. Di luar biasa. Di Luar biasa. Nah, kalau di dalam pembelajaran ini ada orang-orang yang luar biasa. Kenapa kita kasih kesempatan untuk belajar? Di luar sana masih banyak teman-teman kita yang bisa belajar. Jadi kita ini adalah orang-orang yang luar biasa yang terpilih untuk belajar. Bisa anak? Bisa Bu. Ya, Bu. Ibu sangat semangat apabila anak-anak Ibu terlalu semangat seperti ini. Jadi Ibu jadi semangat ketika mengajar kalian semuanya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, karena tadi anak-anak Ibu semangat, coba dulu, apakah semangat dilihat di sekitarnya banyak sampah atau tidak? Bu, tadi Bu Umi sudah piket kok Bu. Tadi Umi sudah piket Bu. Jadi udah nggak ada sampah ya? Bersih, Bu. Bersih Bu. Jadi anak-anak Ibu di sini adalah anak-anak yang sehat semuanya, karena salah satu mencerminkan kesehatan itu adalah dari kebersihan. Salah satu. Oke, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita memulai dengan doa. Ayo, Jul, bawa pimpin doa sebagai ketua. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Jul, atas pimpinannya. Anak-anak Ibu, tadi kan Ibu udah membuat kalian semangat. Jadi ini memberi sedikit motivasi. Kalian pernah tidak melihat atau mendengar sebuah cerita 4 lilin tentang 4 lilin harapan atau impian? Belum Bu. Pernah dengar Belum Bu. Ini saya sedikit beritahu bahwasanya 4 lilin impian itu ada 4. Yang pertama, lilin yang pertama itu adalah perubahan. Yang kedua itu lilin tentang lilin kasih sayang. Yang ketiga itu adalah lilin cinta. Yang keempat itu adalah lilin impian. Jadi ketika sifat manusia disuruh untuk berubah, kadang tidak mau ya anak ya, karena ada malas. Lalu nyerahlah dia, matilah dia. Lebih baik aku mati karena di hati manusia tidak ada mau berubah. Yang kedua, lilin yang kedua, Ayu berubah Ayu. Ya kenapa nak?
Ayu tuh Bu nggak mau berubah Bu, sering bangun siang. Iya, sering molor itu. Jadi karena Iya. terkadang Kalau malam WA sama Zulfikar, Bu. oh gitu, Ya, ternyata Ci. ada udang di Soalnya balik saya bakwan cuma ternyata. punya pakai malam, Bu. Harus bisa berubah ya nak. Kalau tidak bisa berubah, nanti ini lilinnya akan menyerah. Jadi dia mati. Lebih baik aku mati daripada manusia tidak ada perubahannya. Lalu lilin Oh, Ayu kedua. nggak boleh itu ya Ayu, kalau putus cinta Ayu. Oh inilah cocok untuk Ayu ini. Lilin kedua. Oh, Kurang kasih sayang. Jadi terkadang manusia yang kurang kasih sayang ini dia putus harapan. Jadi dia kadang mau bunuh diri. Jangan ya Yu. Umi lagi ini Bu, Umi dia. Nah, Umi juga. Lagi Ya habis putus sama pacarnya, Bu. Oh, saya aja yang ditinggal suami saya yang Aku jauh, nggak saya mau tetap pacaran kasih lagi. sayang. Gitu ya Umi. Bu Iya, Sari ya, Ibu. baru nikah harus Oke, semangat. gitu dong. Yang ketiga, jadi kalau tidak ada kasih sayang, lebih baik dia mati katanya. Dimatikanlah lilin yang kedua itu. Lalu lilin yang ketiga itu adalah cinta. Di sini siapa yang punya cinta? Semua punya cinta, Sama Bu. Zulfikar, Bu. Semua punya cinta. Terkadang orang yang putus cinta itu mau bunuh diri ya kan anak-anak. Sehingga ketika tidak ada lagi cinta di hati manusia, itu malah dia Impiannya nggak ada lagi ya dimatikan Bu. lilin ketiga itu. Lalu ternyata seketika ketiga lilin itu sudah mati, hanya ada satu lilin yang masih hidup yang bisa membangkitkan ketiga lilin yang mati tadi, itu adalah lilin harapan atau lilin impian. Jadi kita setiap manusia punya impian kan anak-anak? Bu. Ayo siapa yang punya impiannya? Kalau nggak bobo, nggak Ayo, mimpi, ayo, Bu. Beda ya mimpi sama impian nak. Kalau mimpi itu Bu, impian masih saya nanti mau jadi pengusaha sukses Bu. Wah, jadi impian itu seperti tadi Rizka, impian menjadi orang sukses. Impiannya itu bisa membangkitkan yang ketiga lilin itu. Ketika dia udah menjadi orang sukses, cinta dia akan dapat, kasih sayang dia akan dapat, perubahan apa lagi. Jadi kita di sini anak-anak harus memiliki Impian. Impian. Saya ingin jadi artis, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Mantap. Ayu Jadi tinggi, Bu. YouTuber, Bu. Oh YouTuber mantap. Jadi bagaimana cara kita untuk membangkitkan impian kita itu supaya tercapai? Kita harus Belajar. belajar. Belajar, Bu. Jadi kalau kita malas belajar, gimana kita mencapai impian kita itu? Bisa Nana? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang coba letakkan tangannya di dada. Oke. Dengan menyebutkan 3 kali, impian saya harus tercapai. 1, 2, 3. Impian saya harus Saya harus tercapai. Impian saya harus. Impian saya harus Itu tangan sama kita semuanya. Oke. Saya senang begini lihat anak-anak ibu semua semangat. Oke. Sekarang kita kembali ke laptop, ke materi pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang alur dari siklus akuntansi pertemuan minggu lalu, yaitu neraca saldo. Siapa yang hari ini masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa? Halo? Udah lupa? Bagaimana? lupa, Bu. Buku catatannya ketinggalan. Oh gitu. Kan seharusnya walaupun lupa, kita masih ada yang kita ingat. Selain Minggu kita lalu ada kita lagi buat ini ingat? Bu, jurnal penyesuaian ya. Oh iya, beri tepuk tangan kepada Rizka karena dia telah mengingat pembelajaran minggu lalu. Oke. Saya Penyesuaian. kemarin nggak hadir, Bu. Kenal? Oh iya, sakit ya Julia? Iya, Bu. Titi, itu pinjam Oh, buku gitu, Titi, ini ada yang nggak kurang apa-apa. Titi. Nah, Iya, Bu. ya, Ya. pertemuan minggu lalu adalah jurnal penyesuaian. Penyesuaian, Ada nggak Bu. masih ingat apa itu jurnal penyesuaian? Saya ingat, Bu. Ayo Titi jawab, apa itu jurnal penyesuaian? Ya.
Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo itu mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya, Bu. Oh, ternyata si Titi masih ingat apa pembelajaran minggu lalu. Oke, beri tepuk tangan anak-anak sama Titi. Oke. Titi nanti pinjem bukunya ya. Iya, Vita, Inilah nanti ya. kemudian anak-anak ketika guru menerangkan tidak ada catatannya. Nanti ketika Ibu menerangkan, dicatat ya Vita. Vita dia lagi Iya, Bu. gawe. Sudah beli Kalau buku, Bu, juga sekarang, tuh, Bu. Oh gitu ya, itu adalah satu perubahan ya Nak ya, satu perubahan untuk kita mencapai sebuah impian kita tadi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk supaya kita bisa menyimpulkan pengertian dari neraca lajur itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pandai menganalisis apa itu neraca lajur. Yang ketiga itu kita harus mampu merancangkan. Tapi untuk supaya anak-anak Ibu nggak bingung, Ibu tampilkan sedikit ya untuk materi hari ini ya. Ya, Bu. Oke, sebentar ya Nak ya. Oke, ini materi kita hari ini. Bu Sari, saya izin ke toilet Apakah dulu ya, sudah Bu. tampil, Nak? Kenapa, Nak? Sudah, Bu. Oke. Sudah tampil. Ya, tadi saya izin saya keasikan ini langsung gitu. Jadi saya izin lupa ke toilet dulu menampilkan ya, Bu. Ini materi pembelajaran kita hari ini. Itu adalah kertas kerja. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya, Nak. Nanti kalau lewat dari 5 menit, saya hukum kamu ya, Nak ya. Oke, silakan. Yang ini adalah materi pembelajaran kita yaitu kertas kerja, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa. Lalu untuk keterampilannya, kalian semua anak-anak ibu yang pintar harus mampu menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Lalu tujuan pembelajaran, nah ini tadi yang Ibu bilang, yang terpotong tadi yaitu tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyimpulkan pengertian dan kegunaan neraca lajur, yang kedua menganalisis, yang ketiga merancang, yang keempat mengidentifikasi, yang kelima yang keempat tadi adalah mengidentifikasi pengertian dan kegunaannya Nak ya. Lalu yang kelima mengidentifikasi bentuk dan isi neraca lajur. Lalu yang terakhir kalian harus mampu mendesain dan menyiapkan neraca lajur. Lalu untuk pembelajaran hari ini kalian bisa coba buka anak-anak dengan men-searching di Google. Materi yang akan Ibu bagikan bisa kalian lihat di Google, yaitu dengan akses yang Ibu berikan. Yang mana Bu? Ini coba Ibu minta kalian mengakses satu persatu untuk materi hari ini melalui media pembelajaran Assembler Edu atau AR. Ini alamatnya bisa dibuka, sudah nampak alamatnya? Sudah, Bu. Atau Ibu tampil? Oke. Ibu tampilkan ya Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu, enggak punya kuota, Bu. Iya, agak lelet dia, Bu. Oke, enggak apa-apa. Kalau yang enggak ada punya kuota ini Ibu tampilkan ini. Ibu baik kok, Ibu banyak kuota ini. Ya. Oke, apakah sudah muncul, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, disimak baik-baik ya, Nak ya. Simak baik-baik ya, Nak. Ini materi kita, Nak.
tadi yang ditampilkan ya. Ini pengertiannya. Ini tadi manfaatnya ya, Nak ya. Oke, dari pengertian tadi Ibu akan menjelaskan satu persatu ya, Nak ya. Oke, yang pertama kertas kerja itu tadi yang udah Ibu tampilkan, ada nggak yang tahu kertas kerja itu apa? Kertas buat kerjakan, Bu. Iya, worksheet, neraca lajur atau dia kertas kerja itu sama ya, Nak ya. Lalu apalagi siapa lagi yang bisa? Kertas kerja yang isinya akun-akun sama saldo-saldonya, Bu Sari. Oh iya, sama saldo-saldonya. Oke, apalagi siapa lagi yang bisa? Sebelum Ibu tampilkan ini. Ada debit kreditnya juga, Bu Sari. Ada debit kreditnya. Oke, untuk merangkul semua jawaban kalian, ini ya dia pengertian dari kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar. Tadi benar yang dibilang ya, suatu daftar yang berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua dana akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Oke, di sini ada kata berlajur-lajur. Jadi kata berlajur-lajur ini kalian paham tidak? Tidak, Bu. Banyak ya Bu, kayaknya Bu kalau berlajur-lajur ya. Terus menerus gitu ya, Bu ya? Ya, iya, terus menerus. Artinya apa? Bahwasanya suatu daftar yang kolom demi kolom ya, kolom demi kolomnya itu secara sistematis dia tuh harus beruntun, harus secara menyambung. Iya, harus menyambung. Jadi ketika kolom A dia tuh harus habis kolom A kolom B, habis kolom B harus kolom C. Tidak bisa dari kolom A langsung naik ke kolom C. Jadi dia tuh harus berlajur. Nah, seperti itu. Itulah untuk pengertian kertas kerja. Iya. Lalu manfaat atau fungsi yang bisa kita ambil ketika kita mengerjakan laporan keuangan dengan neraca lajur ini, yang pertama itu adalah berfungsi sebagai referensi, menyusun ayat jurnal penutup. Referensi tahu nggak? Apa itu referensi? Ada yang tahu? Sumber ya, Bu? Iya, referensi itu adalah sumber. Fungsinya itu sebagai sumber untuk kita membuat ayat jurnal penutup. Lalu fungsi yang kedua dapat digunakan untuk memeriksa data-data atau akun yang jumlah saldonya yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya dapat menunjukkan bahwa prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan. Lalu selanjutnya dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat dilakukan. Lalu yang terakhir, dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Contohnya itu kesalahan apa? Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan itu bisa berupa nominalnya, bisa berupa akun-akunnya, dan lain sebagainya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang dapat dikoreksi melalui neraca lajur. Lalu anak-anak Ibu, bentuk dari kolom neraca lajur itu ada 4. Yang pertama itu bentuk kertas kerja 6 kolom. Yang kedua benar dirapel. Bentuk kertas kerja 8 kolom. Yang ketiga bentuk kertas kerja 10 kolom. Yang keempat bentuk itu ada yang share, kerja 12 Bu Sari, Rizka kolom. rame sendiri, Bu. Rizka Kenapa, rame Bu? sendiri, Bu.
Oh, Rizka tolong suaranya ya, karena kita ini pembelajarannya harus serius, oke? Oke, selanjutnya dari keempat bentuk ini bisa kita lihat satu-satu ya, Nak ya. Yang pertama ini Ibu tampilkan bentuk kertas kerja 6 kolom. Itu ada apa aja yang muncul? Ada nama Neraca akun. saldo. Nah, ini nama akun udah pasti ya, Nak ya. Lalu yang 6 kolom itu yang mana? Yang pertama itu adalah kolom neraca saldo, di mana ada sisi debit, ada sisi kredit. Ini tadi yang kalian bilang tadi ya. Yang kedua, kolom laba rugi. Ada sisi debit dan kredit. Begitu juga kolom ketiga ada neraca, yaitu sisi debit dan kredit. Jadi ini kenapa dibilang 6 kolom? Nah, di sini ada terdapat 6 kolom. Nah, secara logikanya. Lalu yang kedua, ini ada bentuk kertas kerja 8 kolom. Ditambah tadi kalau yang di sini yang di 6 kolom tadi itu ada sampai neraca. Sedangkan di 8 kolom itu ada tambahan. Yaitu apa yang terlihat kalian lihat di sini yang tambahannya? Penyesuaian, Bu. Ada penyesuaian Bu Sari. Ya, kalau tadi di 6 kolom ada neraca saldo, laba rugi neraca. Di sini juga ada yang ketiga tersebut. Hanya saja tambahnya adalah Penyesuaian. penyesuaian. Oke. Selanjutnya yang kolom yang 10 kolom. Nah, ini ada tambahannya lagi. Tadi di 8 kolom ada neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, neraca. Di sini coba kalian lihat. Apa yang tambah kolomnya? Neraca saldo setelah Iya, neraca saldo setelah penyesuaian. penyesuaian. Oke, kolom yang terakhir tapi ya anak ya, kalau biasanya perusahaan-perusahaan ini menggunakan yang seringnya adalah 10 kolom. Ya nak ya. Lalu yang kolom terakhir yaitu 12 kolom. Coba kalian perhatikan. Ini yang saya tampilkan. Apa yang tambah di 12 kolom Tambah ini? kolom perubahan. Ada perubahan modal. Perubahan Banyak modal, kolomnya. Perubahan modal. Jadi, bagaimana Bu cara mengisinya ini? Jadi, Ibu akan menampilkan sebuah cara pengisian kertas kerja. Tapi Ibu ini pilih yang 10 kolom ya, Nak ya. Yang tadi Ibu bilang karena sering digunakan. Coba ini cara pengisiannya. Bisa kita menonton video ini. Ini, Ibu. Ini ada linknya nampak ya, Nak ya? Nampak, Bu. Oke, coba nanti kalian searching di Google. Punya paket kan? Nggak punya, Bu. Nggak Ya, punya, nanti minta Bu. sama orang tuanya ya, Nak ya. Oke, ini Ibu tampilkan cara pengisian kolom-kolom baca lajur. Oke. Oke, ternyata di sini oke. Diperhatikan ya, Nak, baik-baik ya, Nak ya. Bu Sari suka dengar lagu TikTok juga ya, Bu, kayak kami. Nah, ini kita pembelajaran serius ya. Coba ini perhatikan. Ya, Bu. Apa ya, Nak ya? Nampak tapi kurang terlalu jelas Bu Sari. Masih Sama buram, tidak Bu. ada suaranya ya Bu Sari. Bu. Kalau kurang jelas nanti Nak, coba nanti kalian buka di HP kalian masing-masing ya. Atau bisa kalian bawa HP kan? Bawa, Bu. Ini udah jelas ya, Nak ya. Ibu pun udah melihat ini. Udah jelas ya, Nak? Jelas, Bu. Oke, ya. Oke, diperhatikan ya, Nak ya.
Saatnya Oke, dari tayangan video Ibu tadi, apakah sudah sedikit membuka wawasan kita bagaimana cara pengisian neraca lajur? Gimana? Apakah sudah dapat ilmu untuk cara pengisiannya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, tadi kan Ibu ada 2 kali penayangan. Coba dulu, Ibu mau minta sama kalian, dari tayangan yang Ibu tayangkan tadi, apa yang kalian dapatkan? Ayo. Apa yang kalian dapatkan, Nak? Cara mengisi neraca lajur, Bu. Langkah-langkah membuat. Oke, usahakan ketika menjawab itu tunjuk tangan ya, Nak ya. Coba. Ayo. Yuk, silakan. Silakan, Vivin. Itu saya tahu langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkah mengisi kolom neraca lajur itu ngisinya. Oke. Lihat video. Sudah mendapatkan informasi bagaimana cara pengisian langkah-langkah neraca lajur. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo, siapa? Atau kurang jelas tadi? Atau saya tampilkan lagi bagaimana? Bu, Oke, debit silakan, kreditnya yuk. kenapa berbeda, Bu? Debit kredit Yang yang di bagaimana, laporan Nak? laba rugi tadi kenapa debit sama kreditnya selisih ya, Bu? Yang di kolom Laba rugi, Bu.
Oh, kolom laba rugi itu kenapa dia beda antara sisi kiri dan sisi kanan? Kalau dia di kolom laba rugi itu memang harus selisih nak supaya kita bisa melihat dia laba atau rugi. Jadi contohnya seperti ini. Pendapatan, tadi kan kolom laba rugi itu kan kolomnya itu adalah kolom akun nominal, di mana kolom akun nominal itu isinya ada pendapatan dan beban. Jadi ketika kita mau melihat laporan kita itu laba atau rugi, kita melihatnya dari akun laba rugi, yaitu dengan cara pendapatan dikurang beban. Jadi selisih antara pendapatan dan beban itu dikurangkan. Lalu hasilnya itu apabila hasilnya di sisi debit, yaitu selisihnya itu laba, itu di sisi debit ya nak. Sisinya itu kalau di laba itu dari sisi debit. Maka selisih antara kedua kolom kredit dan kolom debit itu adalah laba bersih. Itu ya nak ya, selisih antara kolom kredit dan kolom debit itu adalah laba bersih. Jadi nanti peletakannya itu ditaruh di sisi kolom debit. Paham kita? Iya Bu, paham. Ya, itu ya nak ya. Oke, ada lagi? Oke, berarti Ibu simpulkan anak-anak Ibu sudah paham dari pembelajaran hari ini. Maka dari situ Ibu mau membentuk kelompok. Kelompok tadi di sini ada, saya lihat di absensi ada 10 ya nak ya. 10 orang berarti. Ini tadi saya lupa ngabsenin, hadir semua ya. Tunggu coba saya cek dulu absen. Oh, ternyata hadir semua. Jadi Ibu ambil satu kelas ini, Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti kelompok yang pertama itu Ibu tunjuk ya nak ya, supaya lebih terhandle. Ya, untuk kelompok yang pertama itu ada Titi, Vivin, Rizka, Siti Rahayu, dan Umi. Itu satu kelompok, yaitu kelompok 1. Dan kelompok 2 itu sisanya ya. Ada Vita, ada Sofi, ada Jul, dan lain sebagainya, itu menjadi kelompok 2. Dan untuk kelompok ini, Ibu nanti akan membagikan LKPD-nya, itu bisa kalian lihat. Nah, kalian lihat dari ini nanti ya, ini adalah LKPD. Jadi kalian sebagai anak-anak yang canggih di era sekarang, yaitu era digital, kalian akan mencari ini di sini adalah sebuah hadiah namanya hadiah LKPD yang harus kalian kerjakan kelompok ya. Ini jadi nanti tugas kalian mendiskusikan yang ada dalam barcode ini. Ini nanti boleh coba ini bisa Ibu tampilkan coba dulu. Masing-masing kelompok mengambil barcode ini. Cara mengambilnya yaitu kalian dari Google, dari kamera Google itu kan ada kan nak? Nah coba, ayo mewakili salah satu kelompok, ayo. Kelompok 1 diwakili oleh siapa yang mengambil kelompok 1? Oke, Vivin ya. Oke, kelompok 2 yang ambil Jul ya. Oke, sudah diambil nak? Jul pergi keluar kelas Bu. Kenapa Jul keluar kelas kok nggak ada permisi? Pita, tadi aku kelompok berapa Pita? Kita tadi kelompok 1 ya nak ya? Tanya Bu Sari Bu, saya enggak mendengarkan tadi. Iya, kita kelompok 1. Ambil coba kita ini materi yang mau dibahas di diskusi. Ya, bisa ya nak Bu. ya? Oke, siapa nih kawan Jul tadi yang bisa mewakili untuk mengambil materinya? Yang mau dikerjakan? Oke, sudah ya? Oke, Rizka, oke. Lalu, untuk diskusi ini kalian siapkan. Kalian selesaikan dan minggu depan akan kita tampilkan. Jadi, satu kelompok akan menampilkan dan kita akan berdiskusi bersama-sama membahas hasil diskusi yang telah diselesaikan per kelompok. Jadi tugas anak-anak Ibu untuk sekarang itu adalah mengerjakan LKPD 2. LKPD 1.
Nah, ini adalah tugas individu. Di mana tugas individu ini nanti ada sebagai nilai tambahan untuk per kelompok. Oke, bisa ya nak ya? Bu, lupa nggak bawa penggaris, Bu. Nah, di sini nanti sudah Ibu sediakan lembar jawabannya nak. Jadi kalian tinggal mengisi saja. Asik. Lembar LKPD-nya sudah Ibu sediakan. Oke, silakan diambil untuk pengerjaan tugas individunya. Iya, Bu. Oh, salah ya nak ya. Oke, ini. Tadi Ibu salah nampilkan ini. Oke, sudah bisa diambil ya nak ya. Oke, Ibu kasih kesempatan 2 menit cukup ya nak ya. Boleh pakai kalkulator ya, Bu? Oke, boleh, tidak apa-apa, tapi jangan pakai kalkulator HP ya. Saya tidak membenarkan kalau pengerjaan siswa itu menggunakan kalkulator Iya, HP. Bu. Tapi kalkulator biasa bisa. Oke, sudah diambil? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, untuk itu silakan dikerjakan. Kalau untuk tugas yang tadi tuh bisa menggunakan kalkulator, tapi kalau untuk tugas individu satu ini saya kira tidak perlu menggunakan kalkulator. Oke, sudah? Sudah tampil, nak? Oke. Jadi, cara pengerjaannya nanti yang kalian buka itu bisa adalah berupa seperti ini LKPD-nya. Nampak? Nampak ya, nak ya? Nah, jadi kalian harus menjawab soal yang ada di barcode ini, nak. Paham ya? Oke, ini nanti ada sekitar 10 soal. Nah, jadi kalian bisa mengerjakannya ini dengan cara menjawab di sampingnya, di samping barcode ini. Nanti di dalam barcode ini, nah, ada Ibu sediakan soal-soal yang menarik. Nah, oke, paham ya? Ibu kasih kesempatan mengerjakan sampai istirahat. Bisa ya nak ya? Bisa, Bu. Oke. Karena berhubung ini tugas pribadi, jangan ada contek-contekan ya. Iya, Bu. Siap. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Sudah. Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu kasih kesempatan lagi ya. Oke, diperhatikan, jangan ada yang salah ya. Oke, diperhatikan ya nak ya. Jangan. Bu Sari, 5 menit lagi ya waktunya. Oke, baik Bu. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Oke, itu nanti dikumpulkan ya nak ya sama saya ya. Oke. Oke, karena berhubung kalian semua sudah selesai, nanti tugas diskusi yang Ibu berikan tadi tolong dikerjakan dan minggu depan akan kita tampilkan per kelompok. Di sini akan yang Ibu nilai yaitu keaktifan kalian. Bagaimana kalian aktif dalam kerja kelompok, menjawab, mengarahkan, memberi gagasan seperti itu. Jadi kalian persiapkan tugas diskusi kalian, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bu Sari, bisa. Oke. Bu, presentasinya pakai PPT nggak, Bu? Iya nak, nanti itu kalian akan bisa pakai PPT, bisa. Kalian akan menampilkan. Itu nanti Ibu akan menyediakan proyektornya yang akan sebagai alat kalian untuk presentasi. Ya, bisa. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, pembelajaran sepertinya saya lihat ini waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari dalam satu hari ini itu bermanfaat untuk kalian ke depannya. Untuk menggapai apa tadi? Impian. Oke, coba nanti ketua kelas dibersihkan ini, dirapikan lagi, proyektor disusun,
wire-wirenya disusun ya, Jul. Siap, Bu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Karena ini sudah mau istirahat, istirahatnya nanti kalian istirahatnya pilih makan yang sehat ya nak ya. Jangan sembarangan, jangan banyak makan saus, jangan banyak makan micin. Di kantin micin semua, Bu. Bisa? Saya suka pentol, Ayo. Bu. Micin, Bu. Saya suka Kita anak pentol. micin, Bu. Iya, jadi Ayo, saya jadi generasi lapar kalian micin. buat. Oke, untuk itu. Iya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini ya nak ya. Untuk minggu depan saya informasikan kembali. Kita akan menampilkan tadi diskusi yang telah kalian selesaikan ya. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Selamat